Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Di sini kami kelompok 3 akan menerangkan tentang medan makna dan komponen makna. Dosen pengampuh kita mata kuliah semantik, Dr. Eva Eridia MPD. Oleh kelompok 3 yang beranggotakan Indah Husna Al-Hidayah, Debbie Meisan Jaya, Miftahul Safitri, dan Lailatul Fitri Amalia Masuku. Kami dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, STKIP PGRI Jombang. Yang pertama, medan makna akan dijelaskan secara lebih jelas oleh Miftahul Safitri. Simak baik-baik ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Safitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian medan makna. Apa sih teman-teman medan makna itu? Menurut Harimurti 1982 menyatakan bahwa medan makna atau semantic field atau semantic domain adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu. Nah, hal ini direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Golongan medan makna. Kata-kata yang berada dalam satu medan makna dapat digolongkan menjadi dua, teman-teman. Yang pertama, golongan kolokasi. Yang kedua, golongan set. Nah, apa sih golongan kolokasi dan golongan set itu? Yang pertama, golongan kolokasi ini bahasa Latinnya colaco atau ada di tempat yang sama dengan menunjuk kepada hubungan sintakmatik ya teman-teman yang terjadi antara kata dan unsur leksikal itu. Kolokasi menunjuk pada hubungan sintakmatik karena sifatnya yang linier. Berikut ini contohnya ya teman-teman. Tiang layar perahu nelayan itu patah dihantam badai, lalu perahu itu digulung ombak dan tenggelam beserta isinya. Oke teman-teman, kata-kata layar, perahu, badai, ombak, dan tenggelam. Nah, kata-kata tersebut berada dalam satu lingkungan, yaitu dalam pembicara mengenai laut. Nah, kata-kata dalam satu kolokasi atau satu tempat atau lingkungan ini bisa disimpulkan jadi kata-kata kolokasi ditemukan bersama atau berada bersama dalam satu tempat atau satu lingkungan tersebut. Ya sama, kita membicarakan mengenai laut. Seperti itu. Yang kedua adalah golongan set. Golongan set ini apa sih teman-teman? Golongan set ini biasanya berupa sekelompok unsur leksikal dari kelas yang sama yang tampaknya merupakan satu bagian atau satu satuannya ya. Setiap unsur leksikal itu dalam satu set dibatasi oleh tempatnya dalam hubungan dengan anggota-anggota dalam satu set tersebut. Misalnya ini ada contoh, kata remaja merupakan tahap pertumbuhan antara anak-anak dengan dewasa. Sejuk adalah suhu di antara dingin dengan hangat. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, kata remaja, kanak-kanak atau dewasa bisa saling menggantikan dalam satu anggota tersebut.
Jadi, set menunjukkan pada hubungan paragmatik karena kata-kata atau unsur-unsur yang berada dalam suatu set dapat saling menggantikan. Artinya, bisa menggantikan satu sama lain. Kayak kata-kata tadi sejuk sama dingin. Oke, materi selanjutnya yaitu komponen makna akan dibahas lebih lanjut lagi oleh Debbie May Sanjaya dan Lailatul Fitri Amalia Masuku. Simak baik-baik ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Fitri, NIM 1860002. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen makna. Komponen makna atau komponen semantik mengajarkan bahwa setiap kata atau unsur leksikal terdiri dari satu atau beberapa unsur yang bersama-sama membentuk makna kata atau makna unsur leksikal tersebut. Contohnya, kata ayah dan ibu. Perbedaan makna antara kata ayah dan ibu hanyalah pada ciri makna atau komponen makna. Ayah memiliki makna jantan, sedangkan kata ibu tidak memiliki makna jantan. Contoh kedua itu seperti beca dan bemo. Beca dan bemo dapat dibedakan berdasarkan ada atau tidak adanya ciri bermesin atau bermotor. Yang ketiga, perbedaan antara kuda, sapi, dan kambing. Kata kuda sebagai binatang menyusui yang berkuku satu dan bisa dipiara orang untuk berkendara. Jadi ciri binatang menyusui berkuku satu dan bisa dipiara orang adalah yang menjadi ciri umum. Lalu ciri makna kendaraan menjadi ciri khusus yang membedakan antara sapi atau kambing. Analisis biner dapat digunakan untuk mencari perbedaan semantik kata-kata yang bersinonim. Contohnya kandang, pondok, rumah, istana, keraton, wisma itu bersinonim dengan makna dasar atau makna denotatif tempat tinggal atau tempat kediaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debbie May Sanjaya, NIM 1860552. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang komponen makna. Apakah analisis biner ini selalu dapat diterapkan pada setiap unsur leksikal? Dari data-data atau unsur leksikal, ada 3 hal yang dikemukakan sehubungan dengan analisis biner tersebut. Yang pertama, ada pasangan kata yang salah satu daripadanya lebih bersifat netral atau umum, sedangkan yang lain lebih bersifat khusus. Ya, dapat dilihat ini ya. Misalnya, pasangan kata mahasiswa dan mahasiswi ini. Kalau mahasiswa bisa digunakan untuk pria maupun wanita, tetapi untuk yang mahasiswi hanya bisa digunakan untuk wanita, tidak bisa digunakan untuk pria. Yang kedua, ada kata atau unsur leksikal yang sukar dicari pasangannya karena memang mungkin tidak ada, tetapi juga ada yang memiliki pasangan lebih dari satu. Untuk yang pertama, yang sukar dicari pasangannya yaitu warna. Warna ini selama ini seperti ya, contoh kata putih memang biasanya dipasangkan dengan seperti kata hitam, tetapi secara teknis ilmiah bukannya warna, tetapi warna-warna lain sangat tidak mudah untuk dicari pasangannya atau hampir tidak ditemukan pasangannya. Apakah merah itu pasangannya putih atau pasangannya hitam atau hijau, seperti itu, sukar dijawab. Untuk yang kedua, yang pasangannya lebih dari satu. Contoh kata atau unsur leksikal yang pasangannya lebih dari satu adalah kata berdiri. Kata berdiri ini bukan hanya bisa dipertentangkan dengan kata duduk, rebah, tidur, jongkok, berbaring, tiarap.
Jadi banyak pasangan atau pertentangan kata dari berdiri. Seperti itu. Untuk yang ketiga, seringkali sukar mengatur ciri-ciri semantik itu secara bertingkat, mana yang lebih bersifat umum dan mana yang bersifat khusus. Umpamanya ya, jantan dan dewasa. Mana yang lebih bersifat umum, jantan atau dewasa? Karena keduanya, antara kata jantan dan dewasa ini tidak dapat ditempatkan dalam satu hierarki. Karena keduanya ini dapat ditempatkan sebagai unsur yang lebih tinggi, tetapi dalam diagram yang berlainan. Seperti itu. Contoh tabel persamaan dan perbedaan ciri-ciri semantik yang lainnya ya. Ini contoh yang lainnya. Seperti kata warung. Tanda plus ini berarti mempunyai komponen makna tersebut ya. Jadi warung mempunyai komponen makna umum. Terus juga konkret. Nah, untuk yang tanda minus ini berarti tidak mempunyai makna tersebut. Jadi warung ini bukan insan ya, maksudnya bukan seseorang seperti itu. Terus warung ini juga tidak hidup. Jadi tidak mempunyai komponen makna hidup. Yang kedua kebudayaan. Plus untuk berarti mempunyai komponen makna umum. Kebudayaan ini bersifat umum. Untuk konkret ini tidak, karena tidak mempunyai komponen makna konkret tersebut ya. Insan juga tidak. Hidup juga tidak. Terus yang contoh ketiga, dokter. Dokter berarti mempunyai komponen makna umum. Terus konkret juga mempunyai. Insan juga mempunyai karena dokter itu seorang manusia. Jadi masuk ya. Terus hidup juga mempunyai komponen makna tersebut. Lalu yang keempat, ayam mempunyai komponen makna umum. Konkret karena terlihat. Dan insan ini tidak mempunyai komponen makna insan ya. Karena ayam ini termasuk binatang bukan manusia. Hidup termasuk karena ayam ini termasuk makhluk hidup. Yang kelima, Surabaya bersifat umum. Ini tidak berarti tidak mempunyai komponen makna umum ya. Karena bersifat khusus atau daerah Surabaya seperti itu. Terus yang kedua konkret. Ya terlihat Surabaya itu suatu tempat. Berarti mempunyai komponen makna tersebut. Lalu yang insan. Tidak mempunyai komponen makna insan ya, karena Surabaya itu kan tempat, bukan manusia seperti itu. Hal yang terakhir, hidup. Tidak ya. Karena Surabaya ini kan suatu tempat ya, seperti itu tadi. Kalau hidup ini yang masuk itu seperti makhluk hidup. Kayak tadi yang dokter sama ayam termasuk makhluk hidup. Jadi mempunyai komponen makna tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Baik teman-teman, materi yang terakhir yakni kesesuaian semantis dan gramatis yang akan dibahas oleh saya, Indah Husna Al-Hidayah. Simak baik-baik ya teman-teman. Kesesuaian semantis dan gramatis. Apa itu? Bahwasanya kesesuaian semantis yakni pada kalimat antara ciri-ciri semantik dan unsur leksikal yang satu dengan yang lainnya mempunyai kesesuaian. Jadi pada suatu kalimat harus ada ciri-ciri semantik dan unsur leksikal yang sama atau sesuai. Lalu kesesuaian gramatis yaitu pada kalimat antara unsur leksikal dan unsur gramatikal yang satu dengan yang lainnya mempunyai kesesuaian. Jadi adanya unsur leksikal dan gramatik yang sama atau sesuai itu dinamakan kesesuaian gramatis. Contoh kesesuaian semantis. Umpamanya antara kata wanita dan mengandung ada kesesuaian ciri semantik. Tetapi antara kata laki-laki dan mengandung tidak ada kesesuaian ciri itu.
Mengapa demikian, teman-teman? Karena pada kata wanita ada ciri plus mengandung, sedangkan kata lelaki ada ciri min mengandung. Itulah yang membedakan. Contoh kesesuaian semantis lagi, teman-teman. Antara kata makan dan bakso, jelas ada kesesuaian ciri. Tetapi antara makan dan kursi tidak ada kesesuaian ciri. Kata bakso mengandung ciri plus makanan, sedangkan kursi berdiri min makanan. Maka wajarlah kalau kalimat Adi makan bakso bisa diterima, tetapi kalau Adi makan kursi tidak dapat diterima. Selanjutnya, contoh kesesuaian gramatikal. Umpamanya kata seekor hanya sesuai dengan ayam. Namun, ayam-ayam tidak berlaku bagi seekor karena ayam-ayam merupakan bentuk reduplikasi dari ayam. Dengan demikian, kalimat nenek membeli seekor ayam dapat diterima. Tetapi kalau nenek membeli seekor ayam-ayam, tidak dapat diterima. Kata seekor mengandung ciri plus tunggal. Sebaliknya, kata seekor tidak sesuai dengan kata ayam-ayam, karena kata ayam-ayam berdiri makna min tunggal. Contoh kesesuaian gramatik. Ada kata seekor, seorang, guru, dan kambing. Kata seekor dan guru tidak mempunyai kesesuaian karena kata guru berdiri makna plus manusia, sedangkan kata seekor berdiri makna min manusia. Kata seekor hanya sesuai dengan kata yang berdiri min manusia seperti seekor kambing. Tetapi kata seorang untuk guru karena seorang berdiri plus manusia. Teman-teman, adanya kesesuaian unsur-unsur leksikal dan integrasinya dengan unsur gramatikal sudah banyak diteliti orang sejalan dengan pesatnya penelitian di bidang semantik sejak tahun 60-an. Para ahli tata bahasa generatif semantik seperti Harvey tahun 1970 dan Fillmore tahun 1971 berpendapat bahwa setiap unsur leksikal mengandung ketentuan-ketentuan penggunaannya yang sudah terpatri, yang bersifat gramatikal dan bersifat semantis. Teman-teman, bahwa ketentuan gramatikal memberikan kondisi gramatikal yang berlaku jika suatu unsur gramatikal hendak digunakan. Umpamanya kata kerja makan, dalam penggunaannya memerlukan adanya sebuah subjek, siapa yang makan, dan membutuhkan kehadiran sebuah objek, apa yang dimakan. Selanjutnya, ketentuan semantis menunjukkan ciri-ciri semantis yang harus ada di dalam unsur-unsur leksikal yang bersangkutan yang disebut di dalam ketentuan gramatikal itu. Kata makan di situ misalnya menyiratkan bahwa subjeknya harus mengandung ciri makna plus bernyawa dan objeknya mengandung ciri makna plus makanan. Oleh karena itulah kalimat adik makan dendeng atau kucing makan dendeng dapat diterima karena adik dan kucing plus bernyawa. Namun pensil makan dendeng dan adik makan lemari tidak dapat diterima. Kedua kalimat itu tidak dapat diterima bukan karena masalah gramatik, melainkan karena masalah semantik. Keterkaitan ciri-ciri semantik dan ketentuan gramatikal. Teman-teman, kita lihat kata kerja membaca.
Kata kerja membaca ini dalam penggunaannya memerlukan hadirnya sebuah subjek yang berupa sebuah nomina atau frasa nomina berdiri makna plus manusia, dan sebuah objek yang berdiri makna plus bacaan atau plus tulisan. Oleh karena itu, kalimat Bupati membaca koran dan dapat diterima. Bupati membaca koran, Bupati berdiri makna plus manusia, dan koran berdiri makna plus bacaan. Sebaliknya, kalimat kucing membaca koran dan Bupati membaca pensil tidak dapat diterima, karena kata kucing pada kalimat pertama berdiri makna min manusia, dan kata pensil kalimat kedua berdiri makna min bacaan. Kalau kalimat adik makan dendeng dan kucing makan tikus, kambing makan rumput, harus dibedakan antara penggunaan objeknya. Yang pertama, adik makan dendeng, objeknya plus manusia. Kalimat yang kedua, kucing makan tikus, objeknya plus bukan manusia, khususnya tikus. Kalimat yang ketiga, kambing makan rumput, rumput berciri makna plus bukan manusia, khususnya binatang memamah biak seperti kuda, sapi, kambing, dan sebagainya. Seperti kata Langdon tahun 1970, kita sebenarnya dapat mengganti subjek dan objek dengan apa saja seperti dalam kalimat metaforis atau figuratif, tanpa mengubah arti kalimat itu, kata Langdon. Apa itu kalimat metaforis atau figuratif, teman-teman? Bahwasanya kalimat metaforis atau figuratif itu perbandingan atau bahasa kias, makna kias. Seperti contoh, kalimat pucuk kelapa melambai-lambai. Di sini, kata pucuk kelapa ditafsirkan secara personifikasi sebagai manusia. Tafsiran ini terjadi karena yang melambai-lambai itu seharusnya manusia, bukan pucuk kelapa. Bagaimana dengan kata kalimat pimpinan itu banyak makan uang rakyat? Teman-teman, secara wajar penggunaan kata uang pada kalimat tersebut tidak dapat diterima, sebab kata uang berdiri makna min makanan. Namun, secara figuratif bisa saja diterima, sebab uang itu ditafsirkan sebagai makanan secara kias. Teman-teman, penggunaan kata secara figuratif ini dalam kehidupan kita memang hal yang biasa. Kalau bentuk atau struktur gramatikal predikatnya yang diubah, maka makna dan struktur kalimat itu pun akan berubah. Contoh, kata beredar, mengedarkan, dan diedarkan. Pada kalimat yang pertama, buletin itu sudah beredar. Di situ ada subjek, tidak perlu objek, atau disebut kalimat intransitif, tidak memerlukan objek, dan subjeknya berciri makna plus kata benda, plus konkret, plus bacaan, plus relatif kecil. Kalimat yang kedua, pemerintah mengedarkan buletin itu. Pada kalimat itu, subjeknya subjek pelaku. Ada objek penderita atau aktif transitif. Dan subjeknya berciri makna plus manusia. Kalimat yang ketiga, buletin itu diedarkan oleh pemerintah. Subjeknya berupa subjek penderita dan objeknya objek pelaku atau pasif transitif. Subjeknya berciri makna plus kata benda, plus konkret, plus bacaan, dan plus relatif kecil. Teman-teman, selanjutnya, untuk lebih memahami persoalan di atas, sebagai ilustrasi, perhatikan kata kerja membelikan dan kata kerja tiba. Kata kerja membelikan membutuhkan hadirnya sebuah subjek berciri plus manusia dan dua buah objek, yang satu berciri benda umum, seperti tampak dalam kalimat ibu membelikan adik baju baru. Sebuah subjek berdiri plus manusia, yaitu ibu, dan dua buah objek, adik plus manusia dan baju baru. Kata kerja yang kedua, tiba,
Selain mengharuskan hadirnya sebuah subjek, pelaku dan juga mengharuskan hadirnya sebuah keterangan berciri plus lokasi. Seperti tampak pada kalimat Bapak tiba di kantor, sebuah subjek pelaku Bapak, keterangan plus lokasi. Di kantor, kehadiran frasa di kantor bersifat agak wajib karena kata kerja tiba plus lokasi. Sekian teman-teman yang dapat kelompok 3 sampaikan, kurang lebihnya kami kelompok 3 meminta maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Semoga teman-teman faham dengan apa yang kita sampaikan. Amin amin ya robbal alamin. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.